kami, Bapak Ibu pendukung pimpinan yang telah berada di lantai dasar untuk dapat segera bergeser ke area tribun. Sekali lagi Bapak Ibu pendukung pimpinan yang masih berada di area lantai dasar dan juga rekan-rekan media kami persilakan untuk menuju ke area tribun. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami mohon dengan hormat dan kerjasama dari Bapak Ibu tamu undangan, khususnya staf pendukung pimpinan yang masih berada di area lantai dasar untuk dapat segera menuju ke area tribun. Sesaat lagi acara akan kita segera mulai. Bapak Ibu masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, pengaturan kapasitas ruang acara sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, dan juga tetap mengenakan masker selama berada di auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan masih kita nikmati alunan lagu-lagu indah dari Deo Entertainment. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma buku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatar dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mencari kau sejukkan hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kembangkan.
melakukan swab antigen dengan hasil negatif. Kepada Bapak Ibu yang tergabung secara virtual, kami mohon untuk mengaktifkan mode kamera dan menonaktifkan mode suara. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menggelorakan semangat nasionalisme, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kembali. Terima kasih. Guna memohon kelancaran penyelenggaraan kegiatan, marilah sejenak kita berdoa dipimpin oleh Ustadz Sabri dari Badan Pembinaan Dakwah Islam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menghadirkan keagungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa lagi yang Maha Esa di dalam hati kita, seraya mengaminkan doa-doa yang akan kita panjatkan ke hadirat-Nya. Izinkan kami membacakan doa menurut keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penuh rasa syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada siang hari ini atas izin-Mu kami dapat mengikuti acara serah terima barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Negara, lembaga pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Oleh karenanya ya Allah, berkahi dan rahmati serta ridhoilah pertemuan dan rangkaian acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui acara serah terima ini, kami berharap barang-barang yang diserah terimakan menjadi lebih bermanfaat bagi kemaslahatan negeri kami, dan Engkau berikan petunjuk dan sifat amanah bagi yang akan mengelolanya, sehingga mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan yang berkelanjutan di negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, kuatkanlah keimanan kami, jernihkan akal dan fikiran kami,
tambahkan pengetahuan yang bermanfaat kepada kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan bantulah kami di setiap urusan dan tugas-tugas kami. Ya Allah yang Maha Menyelamatkan, selamatkanlah kami, selamatkanlah bangsa dan negeri kami dari berbagai wabah dan musibah. Jadikan negeri kami negeri yang senantiasa aman, damai, dan sejahtera. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Oleh karenanya, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik tergabung secara fisik maupun virtual. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bapak Muhammad Zainal Fatah. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang saya hormati Menteri PUPR Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono. Para pimpinan kementerian yang dalam hal ini diwakili oleh para sekretaris jenderal maupun sekretaris utama, Bapak Asisten Logistik Kepolisian Republik Indonesia yang berkenan hadir, para wali kota, bupati, dan gubernur atau yang mewakili, ibu bapak hadirin yang kami hormati. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita akan menjalankan amanah yang telah dibebankan, diberikan kepada kita untuk menerus lanjutkan kebaikan yang telah kita hasilkan kepada para calon pengelola penerima dari infrastruktur yang sudah dibangun. Pada kesempatan pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Ibu, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan tentu ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yayasan, dan perguruan tinggi yang telah memberikan kepercayaan kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masing-masing. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi untuk meluangkan waktu dan berkenan bersama-sama berhimpun pada majelis yang baik ini. Mudah-mudahan dengannya acara ini mendapatkan limpahan kebaikan. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan percepatan dalam penyerahan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR yang tentu didanai oleh APBN kita. Oleh karena itu, tagline yang digunakan adalah uang kita, sigap membangun negeri. Untuk selanjutnya, pada saat kami di PUPR dengan bimbingan Bapak Menteri PUPR
telah menunaikan amanah yang kami terima, tibalah saatnya untuk kami teruskan untuk lebih banyak dimanfaatkan oleh para calon penerima dan yang sejak awal menghendaki dibangunnya infrastruktur ini. Ibu, Bapak, dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami melaporkan bahwa nilai BMN Kementerian PUPR yang akan dilakukan serah terima pada hari ini total mencapai 222,58 triliun yang terdiri dari BMN yang dihibahkan sebesar 221,58 triliun dan BMN yang akan dialih statuskan penggunaannya sebesar 1 triliun. Nilai BMN yang diserah terimakan sebesar 222,58 triliun tersebut merupakan BMN yang telah selesai dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 220,65 triliun atau 99,13%. Ditjen Cipta Karya telah membangun 0,38% atau senilai 0,85 triliun dan Ditjen Perumahan membangun 0,49% diantaranya atau 1,08 triliun. Dari jenis BMN yang akan diserah terimakan pada siang hari ini, dari Ditjen Bina Marga berupa jalan arteri nasional, tanah untuk jalan nasional, dan jembatan gantung. Sedangkan dari Ditjen Cipta Karya menyerah terimakan BMN berupa sistem penyediaan air minum atau SPAM dan SPAM regional, tempat pengolahan akhir sampah, pengelolaan limbah, penanganan kawasan kumuh serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga dan pasar. Sedangkan Ditjen Perumahan akan menyerahkan rumah susun dan rumah khusus. Serah terima BMN untuk kategori alih fungsi penggunaan diberikan kepada 6 kementerian dan lembaga, sedangkan kategori hibah diberikan kepada 3 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, 3 yayasan, dan 2 universitas. Dapat kami laporkan daftar penerima BMN yang akan dialih statuskan sebesar 1 triliun akan diserahkan kepada 1. Kepolisian Republik Indonesia, 2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 3. Badan Intelijen Negara, 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, 5. Kementerian Hukum dan HAM, dan ke-6 Kementerian Pertanian. Sedangkan BMN yang akan dihibahkan sebesar 221,58 triliun akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah Kabupaten Kapuas, pemerintah Kabupaten Karawang, pemerintah Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Pacitan, pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemerintah Kabupaten Pringsewu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedage, pemerintah Kabupaten Tolikara, pemerintah Kota Malang, pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Universitas Pajajaran, Yayasan Samatya Mahotsaha Paramadharma, Perkumpulan Pembina LPPT PGRI Madiun. Dan ada yang mengikuti secara online adalah pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Asahan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemerintah Kota Bekasi, dan Pondok Pesantren Putra Putri Al-Ittihad. Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati, demikianlah laporan kami. Mudah-mudahan
upaya ini, pertemuan siang hari ini akan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua dan memberi energi baru agar kita terus sigap membangun negeri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama tayangan video objek hibah dan alih status penggunaan barang milik negara dalam rangkuman video berikut ini. Pengadaan infrastruktur berkualitas di seluruh tanah air telah mengubah wajah peradaban kita, meningkatkan daya saing untuk menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, kita akan bangun lebih banyak lagi infrastruktur yang berkualitas, yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju.
guys, saat ini Piat UGM udah ada rusunnya loh. Rusun ini khusus mahasiswa UGM dan non-UGM yang melakukan kegiatan magang, PKL, dan penelitian di Piat. Untuk lokasinya, berada di Jalan Tanjung Tirto, Kalitirto, Berbah, Sleman. Tepatnya sebelah timur kantor Piat guys. Kamarnya sudah full furnished, ada spring bed, kipas angin, lemari, meja, dan kursi buat belajar loh. Kamar mandinya ada di dalam, udah lengkap dengan wastafel, kloset duduk, dan shower. Di sini juga sudah ada meja makan dan dapurnya guys. Untuk wifi, air, dan sampah gratis ya. Harganya 600.000 per bulan. Pokoknya keren abis deh. Yuk buruan, kalian bisa ngekos di sini. Sih penghuninya nyebutnya apartemen Sendowo ya, karena keren banget apartemennya Pak. Fasilitas di asrama ini cukup sangat bagus ya. Ini asrama yang baru dan satpamnya 24 jam. Kemudian ada khusus kamar yang untuk orang tua menjenguk anaknya di bawah. Kemudian ada kantin, ada tempat olahraga, ada ruang tamu yang setiap ruang tamu ada TV-nya, setiap lantai juga ada dapur dan sofanya. Untuk manfaat yang pertama yang secara internet, manfaat dari khususnya lingkungan universitas, yang pertama adalah memberi fasilitas untuk hunian bagi mahasiswa yang khususnya dari luar daerah ataupun luar Jawa yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada yang kondisinya di awal tahun masih buta terhadap lingkungan, khususnya lingkungan universitas yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini, sehingga mereka terbantu untuk bisa memahami lingkungan yang ada di sekitar selama tinggal 1 tahun di asrama ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penanda tanganan berita acara serah terima, alih status penggunaan dan penanda tanganan berita acara serah terima dan hibah barang milik negara. Secara serentak disesuaikan dengan pengaturan protokol kesehatan, Bapak Ibu yang telah hadir di auditorium akan dilakukan pemanggilan secara simbolis, dan kepada Bapak Ibu yang mengikuti penanda tanganan secara virtual, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Kami mengundang untuk menuju ke meja penanda tanganan. 1. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 3. Asisten Kapolri Bidang Logistik. 4. Bupati Tolikara. 5. Bupati Pandeglang. 6. Rektor Universitas Padjadjaran. Dan terakhir Ketua Yayasan Samarthya Mahotsaha Parama Dharma. Kami turut mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan berkenan untuk menyaksikan prosesi penanda tanganan berita acara serah terima Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kami mohon perkenan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Kami persilahkan untuk melakukan penandatanganan secara serentak baik Bapak Ibu yang berada di auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Bapak Ibu yang tergabung secara virtual. Kami silahkan. Penandatanganan dilakukan dalam rangkap 4. Dan kepada Bapak Ibu yang telah melakukan penandatanganan dalam rangkap 4, kami persilahkan untuk sedikit memberikan ruang kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya untuk melakukan penandatanganan dan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan untuk membubuhkan paraf. Terima kasih dan mohon berkenan dilanjutkan dengan sesi foto bersama berkenan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk berkenan bergabung berfoto bersama. Kami mengundang untuk bergabung berfoto bersama Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk berkenan bergabung berfoto bersama. Terima kasih. Uang kita sigap membangun negeri. Kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia kami mohon untuk tetap di tempat, kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga pejabat yang lain disilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik tergabung secara fisik maupun virtual, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya sayangi Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki, para jajaran, para pejabat di lingkungan PUPR, para gubernur atau yang mewakili, Bapak dan Ibu sekalian, para wali kota dan bupati atau perwakilan daerah, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang pada hari ini, pada siang hari ini menerima hibah barang milik negara. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini di tempat yang selalu menyejukkan, karena Pak Menteri PUPR adalah salah satu kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN kita, jadi pasti sejuk suasananya. Dan kita bisa bertemu siang hari ini sebagai salah satu wujud akuntabilitas, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, untuk melihat serah terima hibah dan alih status penggunaan barang milik negara atau BMN di lingkungan Kementerian PUPR. Jadi BMN ini dibangun menggunakan anggaran negara APBN, BA-nya adalah miliknya Kementerian PUPR, jadi dalam bentuk belanja modal yang kemudian dilaporkan oleh Kementerian PUPR di dalam LKPP-nya, LKKL-nya dalam bentuk aset. Karena kalau setiap kali belanja barang modal menjadi aset negara, itu kalau di dalam neraca pemerintah pusat menambah ekuitas. Mohon maaf karena bicara sama Menteri Keuangan jadi harus ngomong sedikit. Dan uang negara, uang rakyat, uang dari APBN termasuk dari pajak, dari penerimaan bukan pajak, dari bea dan cukai, bahkan mungkin dari utang, itu terwujud menjadi aset-aset negara tadi. Dan hari ini sesudah selesai dibangun, barangnya sudah jadi, Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian PUPR yang rajin menghibahkan. Jadi beliau kemudian menghibahkan, kalau istilahnya kalau di negara-negara di barat itu ada Santa Claus, nah ini kira-kira persis kayak gitu. Tapi tidak perlu tanggal 25 Desember, setiap hari, dan nggak perlu dikarungin, wong kan tadi adalah jalan raya, rumah untuk masyarakat, untuk kemudian yayasan maupun lembaga pendidikan dan bahkan juga lembaga keagamaan. Nah inilah yang saya kemudian setiap kali Bapak Menteri PUPR akan menghibahkan pasti diajukan kepada Menteri Keuangan. Kalau wujudnya itu nilainya di bawah 10 miliar, saya langsung approve. Kalau di atas 10 miliar kepada Presiden harus minta approvalnya. Dan ini saya lihat kok banyak sekali. Kadang-kadang saya bertanya, masyarakat kan sering tanya kalau ngelihat mukanya Menteri Keuangan, oh ini pasti mau majakin saya nih gitu kan. Atau lihat mukanya Menteri Keuangan, ini pasti utang nih gitu. Jarang yang tadi kufur nikmat. Nikmatnya itu di sini. Jadi kalau ngelihat saya kayaknya ngelihatnya adalah pajak, sebetulnya hasilnya ya yang dibangun salah satunya oleh Bapak Menteri PUPR dan seluruh jajarannya. Sehingga untuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik yang baik, saya waktu itu mohon pada Pak Bas, Mbok ya kalau seremoni dibikinlah seremoni, jangan kayaknya tiap hari saya tanda tangan hibah, 20 miliar hibah, 80 miliar hibah, 125 miliar hibah, 200 triliun. Kok kayaknya
senyap, hilang begitu aja. Masyarakat tidak merasa memiliki. Sebetulnya kalau saya ngomongin tentang uang negara, penerimaan pajak, jadinya apa? Memang sih kalau ngelihat Pak Menteri PUPR selalu asosiasinya jalan tol. Padahal banyak sekali yang di luar jalan tol tadi seperti air minum, perumahan, rusunawa. Bahkan yang menerima itu adalah sama sekali tidak selalu di lingkungan pemerintahan. Kalau tadi kan ada kementerian lembaga, BPK, dari kepolisian, bahkan kemudian dari pemerintah daerah. Namun juga ada universitas. Universitas mendapatkan, saya sering waktu kalau pergi ke daerah pas ketemu, Bu tolong dibangunkan rusunawa. Nah aku langsung teks sama Pak Basuki, Pak Bas ada universitas ini minta dibikinkan rumah sakit. Mintanya ke saya yang bangun Pak Basuki, yang dicium tangannya Pak Basuki sih. Ya. Ya. Dan ternyata tadi banyak sekali sesudah dibuatkan inventarisasi tadi dari berbagai macam gontor, yayasan pendidikan tadi, semuanya diberikan cukup banyak dan jumlahnya itu cukup material. Nah ini yang saya anggap menjadi penting untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan negara, meskipun Menteri PUPR, Kementerian PUPR selalu tiap tahun menyampaikan di dalam laporan keuangan Kementerian PUPR diaudit oleh BPK dan disebutkan ini loh anggaran PUPR sekian menjadi berapa aset tambah. Itu memang sudah dilaporkan, namun kadang-kadang masyarakat perlu untuk divisualisasikan supaya juga memahami oh ternyata jadi. Karena kalau dalam bentuk laporan keuangan yang baca itu cuman akuntan sama Pak Bahtiar aja. Tapi kalau dalam bentuk visual orang bisa melihat Pak Bas. Apalagi kalau Instagramnya Menteri PUPR kan cukup banyak followernya, disampaikan di situ, jadi tahu gitu Pak. Itu yang saya anggap merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara. Nah hari ini kita lihat dalam 3 tahun terakhir saja ya, barang milik negara secara total yang dihibahkan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, yayasan tadi, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan adalah nilainya total seluruhnya tidak hanya dari Kementerian PUPR. Barang milik negara yang kita dapatkan melalui APBN yang dihibahkan ke pihak lain, yaitu tadi Pemda, yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, nilainya itu 488,5 triliun. 488,5 triliun. Tahun 2019 jumlah hibah dari BMN ini 57,2 triliun. 2020 102,6 triliun dan tahun 2021 328,7 triliun. Tadi saya waktu Pak Bahtiar dari BPK tanda tangan, saya bilang Pak Bahtiar kalau sudah dihibahkan jangan dicari di buku saya lagi ya. Karena barangnya sudah tidak ada lagi, ekuitas kita turun. Iya kan turun. Tapi pindah ke tempat lain, terus Pak Bahtiar saya nanti periksa di sebelah yang nerima Bu katanya. Terima kasih. Tapi ini salah satu kenapa nanti kalau di dalam laporan keuangan orang kan bilang kok Bu Menteri Keuangan mengeluarkan uang seperti tahun lalu 2.600 triliun, sebagian memang dalam bentuk gaji, biaya operasional tidak ada sisanya jadinya. Kalau dalam bentuk gaji untuk guru, beasiswa untuk masyarakat, vaksin, kan nggak kelihatan, itu hilang istilahnya. Tapi juga kita punya belanja modal yang nilainya bisa sampai 350 triliun yang kemudian menjadi barang milik negara. Dan itu yang kemudian masuk di dalam neraca keuangan kita. Jadi tiap tahun mestinya di dalam laporan keuangan ekuitas kita naik terus. Nah ini yang kemudian sebagian dihibahkan lagi, jadi keluar lagi dari neraca kita.
Memang kalau Kementerian Keuangan dan pemerintah membuat laporan keuangan kan tujuannya bukan untung rugi karena kita bukan entitas korporasi. Namun bukan untung rugi, akuntabilitas dan transparansi tetap merupakan prinsip yang harus dijaga, termasuk tata kelolanya. Dan menurut saya tradisi untuk melakukan seremoni seperti ini adalah bagian dari tadi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Nah, Kementerian PUPR itu memang kementerian yang paling besar. Kita lihat hari ini saja, tadi menurut Pak Sekjennya 233,7 triliun rupiah. Paling besar memang 217,7 triliun itu jalan nasional dan jembatan yang dihibahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah DKI. Rakyat barangkali sama-sama di Jakarta ini, tapi itu bukunya lain. Jadi sekarang ini di pemerintah DKI neracanya nambah 217,7 triliun asetnya. Itu tadinya adalah aset pusat menjadi punyanya DKI. Tentu nanti konsekuensinya jalan dan jembatan itu harus terus dipelihara oleh pemerintah DKI. Dan biaya pemeliharaannya Pak Basuki untuk jalan tadi menjadi turun, pindah ke tempat lain gitu. Nah, hari ini juga saya senang karena penerima hibah berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan juga tadi pendidikan tinggi, ada Ibu Rektor dari Pajajaran dan juga tadi diilustrasikan dari Gajah Mada. Tentu bukan karena Pak Basuki dari Gajah Mada maka bangunnya di sana, bukan. Karena beliau tadi bilang saya bangunnya di tempat lain gitu, tapi anak buahnya yang nunjukinnya yang Gajah Mada Pak hari-hari ini. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan. Karena saya tahu itu banyak dari universitas maupun perguruan tinggi, bahkan milik tadi ada NU, Muhammadiyah, dan juga dari yang non Islam pun juga mendapatkan. Saya rasa ini merupakan salah satu bentuk kepedulian. Nah, ini menjadi salah satu praktek yang bagus. Rusunawa yang juga tadi dihibahkan kepada pemerintah daerah juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita untuk terus membangun, terutama untuk penghuni, untuk masyarakat yang terutama berpendapatan rendah. Saya berharap bahwa dengan tradisi ini kita makin bisa menjelaskan kepada publik. Kami ini di Kementerian Keuangan setiap hari harus terus memberikan informasi, kadang-kadang sosialisasi, edukasi. Sering sosialisasi dan edukasinya kan bicara kenapa kok saya harus bayar pajak, apa artinya membayar pajak bagi warga negara Republik Indonesia. Waktu kami membuat undang-undang HPP, yaitu sekarang NPWP diganti NIK, di media sosial sempat heboh bahwa sekarang semua orang yang punya NIK harus bayar pajak, bayi lahir kena NIK langsung bayar pajak, padahal enggak. Jadi kami tuh harus terus-menerus melakukan informasi dan edukasi. Nah, salah satu pasti masyarakat menanyakan, kalau saya sudah bayar pajak, pemerintah mengelolanya gimana? Jadinya apa? Dan apakah saya memiliki, ada yang bilang saya nggak mau bayar pajak, saya nggak mau makan tol kok gitu. Jadi dikiranya pajak itu hanya untuk membangun jalan tol. Maka kami penting untuk terus-menerus memohon kepada semua kementerian lembaga untuk ikut mengedukasi masyarakat. Dan ini adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana kita mengelola amanat masyarakat, sumber daya masyarakat, dan mengembalikan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Infrastruktur tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jalan raya untuk konektivitas, air bersih itu yang sangat-sangat strategis untuk penurunan kemiskinan, dan juga perumahan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, serta tadi berbagai macam irigasi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk menjaga ketahanan pangan. Kita berharap dengan praktek-praktek pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara yang baik, ini akan bisa terus menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk ikut menjaga dan membangun Indonesia bersama. Tentu saya berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mendapatkan tadi hibah BMN, tolong di maintain, dipelihara secara baik.
Kadang-kadang kalau merasa tidak membangun dengan uang sendiri terus kemudian nggak ada rasa memiliki. Itu saya titip bener, itu adalah barang yang dibangun dengan uang kita, uang APBN, uang rakyat. Jadi ini merupakan titipan rakyat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dipelihara secara baik, manfaatkan secara maksimal seperti yang saya sering sampaikan. Berbagai barang milik negara, aset negara harus bekerja keras. Jangan dia menjadi kemudian barang yang idle, yang kemudian tidak tergunakan. Semoga upaya kita semuanya untuk terus mengelola keuangan negara melalui berbagai kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan berbagai sarana perumahan, air bersih, itu bisa betul-betul mendekatkan kita kepada cita-cita negara kita, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur. Dan ini semuanya sesuai dengan doa tadi, semoga ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Basuki dan seluruh jajaran di Kementerian PUPR yang sudah melakukan seremoni hari ini, dan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dititipi barang milik negara ini. Semoga semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik dan manfaat dari barang milik negara bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Tadi tagline-nya apa? Uang kita sigap membangun negeri. Uang kita sigap membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri Keuangan, setiap beliau memberikan makalah pasti saya belajar. Tapi sekarang saya ingin menghibur beliau untuk beliau bisa menyanyi satu lagu aja. Oke? Supaya beliau tidak hanya mikirkan utang-utang terus. Mbak, tolong Mbak, satu lagu. Jadi lagunya juga dihibahkan, Bu. Ini adalah lagu favoritnya Bu Sri Mulyani. Mbak. Ini lagu kesukaannya Pak Bas. Now I'm done playing the fool, and I pay all my childhood due. I find the mountain much steeper to climb. Am I just one of the crowd? I decided few days ago there's no room for me in the show. I changed my makeup completely. Now I'm not one of the crowd. So goodbye, goodbye blind eye. I'm gonna find me cat's eye. Oh, goodbye.
I found the mountain much deeper to climb. Now I'm not done. One of the crowd. Oh, goodbye, goodbye, blindness. I'm gonna find me capside. Oh, goodbye, goodbye, blindness. I know where I wanna be. Terima kasih. Itu lagunya dihibahkan untuk Pak Basuki. Terima kasih semuanya. Siang hari ini saya jadi rockers katanya. Makasih Ibu, makasih telah menghibur kami semua. Makasih. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini pula akan ada testimoni dari penerima hibah yang pada hari ini telah dilakukan. Kami mohon perkenan yang pertama dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Terima kasih Bapak, selamat datang. Boleh memberikan testimoni Bapak dari tempat Bapak, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan. Selanjutnya Bapak Basuki, Kementerian PUPR. Dan Bapak Ibu Menteri, mohon maaf udah kelihatan semuanya Bu. Dan seluruh dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan dan Kepala BPK juga hadir bersama kita. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu Kepala Daerah yang hadir, dan kemudian juga pimpinan yayasan lembaga yang hadir pada sore hari ini. Pujian syukur sama kita berikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dan juga Pemda se-Indonesia. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Ibu Menteri yang telah menghibahkan aset-aset dari pusat untuk daerah. Seperti yang Ibu Menteri sampaikan tadi, maka ini sudah jelas ada kepastian, dan ada kejelasan. Dan sekaligus juga akan kita di daerah nantinya dengan adanya hibah ini, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan otomatis selama ini ketika mungkin kaitan dengan jalan misalnya, ini antara jalan pusat ataupun juga provinsi. Nah, ketika sudah diserahkan kepada kita, otomatis kita akan bisa lebih cepat ketika ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita sikapi dengan segera. Kemudian demikian juga kaitan dengan peralatan-peralatan yang diberikan kepada kami, tentu kami akan lebih mudah untuk mengoperasikannya, ya, dalam rangka untuk ya kelancaran pembangunan di daerah. Dan untuk Sumatera Barat jumlahnya tadi ada sebanyak 88 miliar lebih, dan dari banyak ada peralatan, kemudian juga jalan, kemudian bangunan, dan termasuk juga sekolah. Nah, tentu dengan dihibahkan kami akan bisa lebih memanfaatkannya, dan sekaligus juga ketika ada hal yang kami sempurnakan juga akan lebih cepat untuk melakukannya. Karena selama ini Ibu Menteri, Pak Menteri, masyarakat tidak pernah mengenal ini apa jalan pusat, nasional, jalan provinsi, dan daerah. Ketika ada kerusakan, pasti yang ditanyakan adalah kami-kami yang di daerah. Ya, pasti masyarakat melaporkan kami-kami yang ada di daerah. Nah, ketika sudah dihibahkan ini, tentu kami akan bisa bergerak lebih cepat, sehingga tidak ada masalah keuangannya, Bu Menteri. Tapi namun demikian, Ibu Menteri, kan ini kan kalau nanti ada perawatan, apa kan butuh uang, Bu.
Iya Pak ya. Ya Pak Gubernur, Pak Bupati, tentu kami mohon tambah dukungan anggaran untuk daerah dan alokasi khusus untuk daerah, sehingga kami juga akan lebih cepat untuk melaksanakannya, dan kemudian juga untuk menyempurnakan salah satu. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera khususnya dan Provinsi Kabupaten Kota di Indonesia, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah ini akan ada tambah lagi penyerahan lanjut ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Barat mewakili pemerintah provinsi. Selanjutnya mohon izin mewakili pemerintah kabupaten Bapak Bupati Tolikara. Kami persilakan Bapak. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PU dan BPRA. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas memberikan dukungan hibah kepada pemerintah kabupaten kota. Juga saya menyampaikan yang saya hormati juga teman-teman kementerian, lembaga, dan juga para gubernur, para bupati, wali kota yang ikut hadir dalam menerima hibah yang diberikan oleh negara kepada kita. Saya juga sampaikan ucapan selamat datang. Pada kesempatan hari ini, saya salah satu bupati yang jauh dari timur sana, dan lebih daripada itu adalah di pedalaman yang membutuhkan pembangunan sentuhan pemerintah pusat, yang kami punya masyarakat yang cukup tertinggal melalui perumahan, melalui jembatan, jalan. Karena itu saya salah satu dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, di mana kali ini dalam era pemerintahan Jokowi, saya baru pertama kali mendapat bantuan hibah dari pemerintah pusat kepada Tolikara, yang bentuknya hibah dan hibah untuk jembatan gantung. Dan itu saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan hibah sebesar 14 miliar 400 lebih yang saya lihat, dan itu hal yang luar biasa. Saya berharap untuk ke depan Bapak Jokowi, ya saya harap tidak hanya bangun Jawa, Sumatera untuk jalan tol, tapi kalau bisa jalan tol dari Jayapura Wamena. Ya, karena masyarakat Papua itu lebih banyak ada di pedalaman. Jadi itu kita butuh sekali. Sebelum beliau berakhir periode kedua, saya berharap untuk bisa bangun dari Jayapura. Mungkin Pak PUPR lebih tahu orang apa lama di sana di Papua. Jadi dari Jayapura bangun sama Mambramo ya cukup. Yang penting dekat di gunung begitu. Itu saya berharap sekali sebelum beliau turun supaya ada bekas beliau untuk bangun jalan tol di seluruh tanah air. Hanya bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, bukan Kalimantan saja, tapi kalau bisa ada Papua juga begitu. Itu harapan saya. Dan ya dengan bantuan yang kami terima itu, saya hibah ini saya coba mendorong untuk saya punya aparat untuk bangun itu cepat, supaya masyarakat punya hasil bumi apa segala macam dari kampung-kampung bisa bawa. Jembatan gantung yang dikasih saya akan berusaha untuk, dan saya akan laporkan kepada Bapak Menteri PUPR. Saya kira itu yang saya sampaikan komentar. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri PUPR. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Bupati Tolikara, dan sekarang kita akan meminta perwakilan yang telah tergabung secara virtual mewakili institusi perguruan tinggi universitas. Kami persilahkan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada berkenan untuk memberikan testimoni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani,
Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki, Bapak Gubernur dan Kepala Daerah, Pak Rektor Universitas Padjadjaran, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Menteri, pada Pak Menteri, karena UGM menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat kesempatan, mendapat kepercayaan untuk dibangunkan rumah susun. Saat ini kami berada di rumah susun Sendowo bersama 4 adik mahasiswa. Yang sebelah kanan, sebelah kiri saya ini Mbak Viera dari Fakultas Teknik, kemudian Mbak Gabriel dari Fakultas Kedokteran, kemudian Mbak Widya dari Fakultas MIPA, dan Mbak Patricia dari Teknologi Pertanian. Setelah di sebelah saya ini adalah Mas Arifma, Kepala Satker Perumahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Menteri dan Pak Menteri, kami atas nama Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saat ini kami memiliki rumah susun yang saat ini bisa kami optimalkan, dimanfaatkan untuk para adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang baru pertama mungkin datang ke UGM. Nah, saat ini kita mempunyai beberapa rumah susun, salah satunya adalah rumah susun Sendowo yang mulai dimanfaatkan tahun 2018 dan saat ini ada 300 adik-adik mahasiswa yang menghuni di rumah susun ini dari kapasitas 360. Pak Menteri dan Ibu Menteri yang kami hormati, selain sebagai tempat hunian adik-adik mahasiswa, khususnya mereka para mahasiswa baru, rumah susun ini juga kami manfaatkan untuk memberikan semacam life skill untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana adik-adik mahasiswa tidak hanya sekedar mendapatkan tempat untuk kuliah, tempat untuk asrama, tetapi juga mendapatkan pendidikan tambahan, pendidikan karakter, pendidikan ke-UGM-an dan lain sebagainya, sehingga mereka pada saatnya nanti lulus itu menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Menteri, Bu Menteri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan selalu pada kami Universitas Gadjah Mada agar bisa mendapatkan dukungan dari fasilitas-fasilitas infrastruktur. Sesuai pesan dari Bu Menteri, kami akan siap mengawal, memastikan bahwa bangunan-bangunan yang kami miliki, khususnya yang dapat bantuan dari PUPR maupun dari Kementerian Keuangan, tentunya akan kami upayakan bisa berfungsi semaksimal mungkin. Saya melihat di sini rumah susun yang kami yang berada di sini itu kondisinya sudah sangat bagus, sangat asri, tidak hanya untuk tempat tidur dan lain sebagainya, tapi juga ada beberapa tempat untuk fasilitas pertemuan untuk komunal, untuk olahraga, untuk rekreasi dan lain sebagainya, sehingga insya Allah adik-adik mahasiswa ini merasa nyaman dan bahagia tinggal di asrama ini, sehingga dalam melakukan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Menteri dan Pak Menteri atas dukungan rumah susun di UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Menteri dan juga Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, tergabung secara online juga dari Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Bupati Sambas dengan background adik-adik SD kita yang ada di situ Sekolah Dasar Negeri. Kami persilahkan Bapak Bupati Sambas, jika akan berkenan memberikan testimoni Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, yang saya hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Basuki, yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam pelindung Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kami di Kabupaten Sambas untuk acara serah terima barang ini mendapat hibah dari Bapak Menteri PU senilai 19,8 miliar berupa 5 unit bangunan SD. Dulunya SD kami
daerah perbatasan itu sangat kurang layak dibandingkan dengan negara tetangga. Tetapi sekarang dengan dibangunnya 5 SD tersebut, kami bangga menjadi bangsa Indonesia karena kami sudah memiliki SD yang standar nasional. Alhamdulillah. Dan bangunannya berkualitas, Pak Basuki, berkualitas sesuai dengan pesan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, kita membangun yang berkualitas. Dan saat ini bangunan tersebut sudah dapat dimanfaatkan dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore oleh guru-guru yang ada di Sambas untuk 5 unit tersebut. Karena bangunnya berkualitas, murid-muridnya dan guru-gurunya rajin untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita bangun ini dapat menciptakan manusia SDM yang baik di Sambas untuk membangun Indonesia secara keseluruhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan ini dan dapat saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sambas masih ada 80 unit Pak Menteri SD, SMP yang rusak parah yang perlu kita programkan untuk tahun-tahun berikutnya dan mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan dapat memprioritaskannya. Dari samping itu Bapak Menteri PU dan Ibu Menteri Keuangan, kami memiliki border di perbatasan dengan negara kucing. Setiap tahunnya Pak Menteri, PMI yang masuk itu kurang lebih 80.000 orang Pak Menteri. Jadi selama COVID ini kami mengkarantinanya tidak layak Pak. Jadi kami perlu juga dibangunkan rusun Pak. Yang tadi saya lihat tadi di video sangat indah Pak. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini Pak Menteri, Pak Basuki dapat memprioritaskan untuk tahun 2023. Saya pikir itu Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga apa yang Bapak buat dan dilakukan menjadi amal ibadah kita semua. Dan saya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara serah terima barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, institusi perguruan tinggi, dan juga yayasan telah terselenggara. Mewakili penyelenggara acara kami mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf bila terdapat hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Salam sehat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KN semua, berjumpa kembali di EduKN, sebuah tayangan edukasi seputar pengelolaan kekayaan negara. Halo Sobat KN semua, berjumpa kembali di EduKN, sebuah tayangan edukasi seputar pengelolaan kekayaan negara. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hibah barang milik negara. Hibah barang milik negara merupakan salah satu bentuk pengelolaan BUMN yang termasuk dalam lingkup kegiatan pemindah tanganan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sama halnya dengan pengertian tersebut, hibah BUMN merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Dasar pertimbangan dalam hibah BUMN antara lain: 1. Kepentingan sosial, 2. Kepentingan budaya, 3. Kepentingan keagamaan, 4. Kepentingan kemanusiaan, 5. Kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial, dan yang keenam, penyelenggaraan pemerintahan negara atau daerah.
BMN yang dihibahkan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya 1. Bukan merupakan barang rahasia negara. 2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pihak-pihak yang dapat menerima hibah BMN, antara lain 1. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial. 2. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional. 4. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik. 5. Pemerintah daerah atau pemerintah desa. 6. BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah. 7. Pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang. Dari penjelasan tadi, dapat kita pahami bersama bahwa hibah barang milik negara merupakan wujud optimalisasi APBN yang salah satunya bersumber dari pembayaran pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, Anda dapat menghubungi Halo DJKN di nomor 150991, atau Anda dapat datang langsung ke kantor KPKNL terdekat di kota Anda. Sampai jumpa di episode EduKN lainnya. Halo Sobat KN semua, berjumpa kembali di EduKN, sebuah tayangan edukasi seputar pengelolaan kekayaan negara. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hibah barang milik negara. Hibah barang milik negara merupakan salah satu bentuk pengelolaan BUMN yang termasuk dalam lingkup kegiatan pemindahtanganan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sama halnya dengan pengertian tersebut, hibah BUMN merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Dasar pertimbangan dalam hibah BUMN antara lain: 1. Kepentingan sosial. 2. Kepentingan budaya. 3. Kepentingan keagamaan. 4. Kepentingan kemanusiaan. 5. Kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial. Dan yang keenam, penyelenggaraan pemerintahan negara atau daerah.
BMN yang dihibahkan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya 1. Bukan merupakan barang rahasia negara. 2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pihak-pihak yang dapat menerima hibah BMN, antara lain 1. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial. 2. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional. 4. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik. 5. Pemerintah daerah atau pemerintah desa. 6. BUMN berbentuk perusahaan umum untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah. 7. Pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang. Dari penjelasan tadi, dapat kita pahami bersama bahwa hibah barang milik negara merupakan wujud optimalisasi APBN yang salah satunya bersumber dari pembayaran pajak, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, Anda dapat menghubungi Halo DJKN di nomor 150991, atau Anda dapat datang langsung ke kantor KPKNL terdekat di kota Anda. Sampai jumpa di episode EduKN lainnya.